Gua turun lari ke bawah, tek 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 ke tangga kan. Turun tuh turun, udah turun, gua lihat kenapa nih, lampunya dimatiin. Lampu kamar mandi itu mati sendiri. Iya. Iya. Gua pikir, "Ah, mungkin putus kali ya." Tapi pas dicengin lagi tuh nyala. Oh, pas lu hidupin Hidupin lagi sekontaknya? iya, nyala itu lampu. Gua berkali-kali hidupin, tek 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 tek, nyala itu lampu. Gua keluar kan. Hmm. "Oh iya, Kak, ada apa? Hmm. Tadi kamu naik ke atas ya?" Gitu. "Hah? Naik?" Halo guys, ketemu lagi bersama gua Imam di channel Jejak Sinema TV. Dan gue, Al David, di channel Jejak Sinema TV. Malam hari ini apa nih yang bawa lu ke sini gitu? Lu mau ceritain masalah apa lagi sekarang nih? Kita mau ngobrolin masalah apa lagi? Ya kalau misalkan ngobrol-ngobrol sih banyak ya. Banyak. Cuman gue sekarang mau ngobrol di tahun 2012. Oh, kejadian lama lah Kejadian gitu. lama, ya. Nah, ini berhubung kejadian lama nih. Ini bisa dibilang tuh cukup berbeda lah ya. Iya, Pembahasan atau obrolan kita malam ini tuh beda ya. iya. Dari pembahasan atau obrolan di video sebelumnya. Nah, di malam hari ini tuh kita akan ngebahas sedikit tentang pengalaman Bang David nih bersama keluarganya saat ditinggalin kayak nempatin rumah pribadi di tahun 2011. Bahkan Bang David itu dan keluarganya sempat mutusin untuk jual rumahnya dan pindah. Karena emang bisa dibilang tuh gangguannya emang separah itu loh, makanya sampai nggak kuat emangnya. Iya. Nah ini langsung aja deh Bang David ceritain awal mulanya itu gimana sih Bang, kok Bang David bisa dihantui atau digentayangi oleh makhluk halus gitu Bang, sampai mutusin untuk pindah rumah. Jadi gini Bang, di tahun 2012 itu gue tuh di rumah sendiri ya di daerah Bogor ya. Itu rumah itu di bawah itu ada kamar 3. Nah terus di atas 2, kamar mandi 1. Oke. Ya jadi kamar mandi di bawah sama di atas jadi 2. Iya. Di depan itu ada pavilion, di depannya pavilion itu ada kolam renang. Berarti bisa bilang rumahnya gede juga, 2 lantai lah gitu Ya, ya? 2 lantai, tingkat. Oke, tingkat. Nah itu awal mulanya itu, gue itu di situ merinding juga gue cerita nih. Masih Iya, kebayang-bayang. masih kebayang juga. Padahal udah lama Ini kejadiannya. udah lama itu, cuman masih merinding. Iya, aduh. Apanya nih yang merinding? Semuanya. Oh, semuanya. Oke. Kodok ya. Oke, lanjut Bang. Iya. Nah itu tuh jadi gini. Gue itu nempatin sama keluarga di situ. Siapa aja tuh keluarganya? Anak, istri atau gimana? Enggak, itu ada nyokap, Oh, nyokap. terus gue ada gue, Oke. kakak gue juga ada. Oke. Nah itu kejadiannya itu dulu emang itu rumah tuh baru dibeli gitu. Baru dibeli 3 hari, enggak 5 hari, 5 hari itu gue langsung pindah ke situ, ke rumah itu. Oke. Udah gitu, itu dalam udah pindah itu 1 hari 2 hari itu nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan, masih aman lah gitu. Udah 4 hari 5 hari itu baru tuh kedengeran lah ada suara jalan, ada yang bersiul. Bersiul? Bersiul, iya. Bersiul nih, bukan gitu. Iya itu maksudnya. Gak lawak dia guys. Ini horor jadi gak horor loh. Lanjut. Coba lagi. Ada yang jalan, ada apa tadi lanjut lagi dari situ. Ada yang jalan, ada yang bersiul. Bukan bersiul ya? Bukan bersiul. Oke, lanjut. Terus ada juga yang nimpuk. Jadi kayak batu-batu kerikil. Ada nimpuk? Iya, batu-batu. Soalnya itu yang nimpuk itu kan jadi gini Bang Imam. Atap di apa namanya di loteng itu, di lantai 2 itu. Jadi itu kamar kan, kamar mandi. Nah itu kan ada pintu tuh. Iya. Nah pas buka pintu itu ngeblong. Oh, langsung ke jalan gitu? Jadi arahnya tuh ke jalan. Ke jalan terus ada pohon-pohon gede kan. Nah, di situ pas gua keluar itu, gua lagi duduk, lagi main HP juga di situ. Batu kerikil. Ya nimpuk ke ini gue. Ya gue sangka kan apa gitu kan, mungkin ini ya cicak kali. Cicak lempar batu gitu? Maksudnya jatuh gitu kan. Cicak lempar batu cuman gitu. gue gak ngeliat tuh. Nah kelamaan tuh 2 kali nimpuk. Pas yang kedua kali gue lihat
ini anjir, batu kerikil gede gini nimpuk. Gua nggak ngeh itu, ya udahlah kayak gua ya mungkin siapa gitu kan, gua nggak mikir ke situ tuh Iseng pertama lah tuh pokoknya ya. gitu ya. Dah aman tuh gua masuk ke Itu pasti kejadiannya kapan tuh? Malam, pagi atau siang? Itu Kan malam. lu nggak ngasih tahu tuh. malam itu nggak malam banget sih, sekitar jam 8 malam. Oh, oke. Nah itu gua itu pas udah kejadian gitu gua langsung masuk ke dalam kan, Mm-mm. nonton TV gua tuh. Itu hari kelima ya. Maksudnya di hari yang sama gitu? Hari yang sama. Hari yang sama Hari berarti yang ya? sama, ya. Udah gitu gua masuk ke dalam nonton TV di atas kan, di loteng kan. Sendiri gua nonton TV di situ. Gua nyalain TV, tiba-tiba tuh di sebelah kanan deket kamar mandi itu ada yang ngetok, tok tok gitu. Dikira gua tuh suara apa kan, kalau orang ini kan pasti kan ada lah gitu kan wujudnya ya. Iya benar. Ini gua lihat gini, kok nggak ada siapa, kata gua gitu kan. Gua merinding juga nih. Udah gua diemin kan. Udah tuh. Besoknya nih, Beda hari lagi. beda hari lagi. Berarti bisa dibilang Bang David, semenjak Bang David pindah nih ya, kayak 1 hari 2 hari nggak ada gangguan. Mungkin hari kelima langsung digangguan terus gitu. Enggak, itu enggak terus diganggu, jadi dia Selang-seling. Iya. Oh, nggak. Jadi nggak kadang 2 apa- hari, kadang 3 hari gitu. Ada absennya juga Ada berarti. absennya dia. Oh, absen. dia kerja kayaknya ya. Bukan. Absen. Cuman yang gua bingungnya, Hah. malam Jumat tuh nggak ada. Nah, gue mau ngasih tahu juga kalau malam Jumat itu jangan-jangan dia lagi sunah Rasul. Bukan sunah Rasul bukan. Bukan. Lanjut. Enggak, gua bingung itu malam Jumat nggak ada yang Malah di hari biasa. kayak di hari-hari malam Senin, malam Rabu, itu paling sering itu malam Sabtu. Malam Sabtu tuh paling sering tuh ganggu tuh. Nah, udah gitu, besoknya nih, besoknya kan gua kan pulang sekolah kan. Jam berapa tuh? Itu sekitar jam 1. Siang, masih siang ya? Siang, masih siang. Bukan malam kan? Bukan, Oh, bukan. siang. Gua pulang balik sekolah, gua sarapan, gua makan kan, udah makan, gua ganti baju kan ke atas kan. Ganti baju, gua nonton TV lagi di ruang itu. Di bawah lagi. Enggak, di atas. Di atas, loteng. oh. Iya. Gua nonton TV, kelamaan tuh sore ta. Sore tuh jam 5. Udah mau maghrib lah ya. Mau maghrib lah. Gua siap-siap kan mau sholat kan. Gua siap-siap mau sholat. Udah beres sholat, gua nonton TV lagi di situ. Kira-kira jam 9 malam. Itu hari Rabu, malam Kamis. Oh, itu lu ingat banget Iya. tempatnya. Malam Kamis hari Rabu, jam 9 malam. Itu gua nonton TV. Kalau nonton TV, pintu yang itu tuh gua buka. Gua buka supaya ada angin masuk kan. Berarti yang pintu yang kata lu ngeblong ke jalan itu. Nah, itu yang di loteng. Di loteng itu. Itu ada setannya bukan? Enggak, Oh, jadi bukan. Gua ada enggak gini, bukan. Enggak. Gua buka, pas gua buka gua lagi nonton TV. Ada yang gini. "Shh, shh, shh." Ada yang gitu. Iya? Iya, serius. Gua kaget kan, dikira gua tuh di gue ya gitu kan. Siapa coy? Gua kaget. Udahlah, kata gua gitu kan. Udahlah, mungkin orang iseng apa gimana gitu kan. Emang itu kan pinggir jalan Iya. kan, ya kan. Masuk akal juga gitu kan. Orang iseng apa gimana gitu. Udahlah, gua diemin aja. Nah, nggak kelamaan gua lagi nonton TV lagi, deh gua tuh itu sekitar jam 10 malam. Dia mau ke kamar mandi. Kamar mandi sendiri. Oh. Nyokap gua di kamar, bokap gua di kamar. Kamar mandi, teriak. Wah, Siap? Ada yang di kamar mandi? Teriak. Itu kan masih kecil kan nanti gua kan. Oh. Gua turun lari ke bawah, turun ke tangga kan. Turun. Gua lihat kenapa nih? Lampunya dimatiin. Lampu kamar mandi itu mati sendiri. Iya. Gua pikir, mungkin putus kali ya. Tapi pas dicengin lagi tuh nyala. Oh, pas lu hidupin Hidupin lagi, kontaknya. iya, nyala. Itu lampu. Gua berkali-kali hidupin, tek, nyala itu lampu. Tapi pas adek gua yang masuk ke kamar mandi itu, Iya. langsung gelap. Adek gua kan namanya anak kecil ya. Nggak ngerti kan Iya, dia, kan? takut ya Takut kan. kan. Jadi dia ngejerit teriak. Wah, ini ke bawah ya itu. Ya udahlah, gua pikirannya masih Positif ya udah, dulu lah gitu ya. aja lah gitu Iya. kan.
mungkin apa nih konsep gitu kan, Ya, mungkin apa gitu. Atau kebetulan gitu kan. kebetulan. Udah gue akhirnya gue masuk kamar, gue juga Ke atas ke lagi. atas lagi ke loteng kan. Hmm. Nah di loteng itu ada lagi kejadian. Itu dia malam itu juga. Nah di malam itu juga sekitar jam 11 malam. Ada kejadian Iya, yang kan adik gue kan jam 10, Oh. jadi berturut tuh. Jam 9, jam 9, jam 10, jam 11. Berturut tuh. Nah, itu yang jam 11 itu, ini kan di depan loteng gue tuh, loteng, jadi di bawah itu ada pohon pala. gue kurang tahu sih, mungkin Pohon penonton pala. pada tahu Iya, ya. pohon pala. Hah? Pohon pala itu gak gede sih, ya sedang lah. Nah, Nah, mungkin itu masih, kalau emang sih kalau pohon pala itu gede ya. nah, Cuman tinggi itu lah masih, gitu. masih kecil itu pohon palanya. Itu sempat ditebang pohon palanya. Tebang itu, tapi masih kecil, nggak begitu gede lah. Iya. Nah itu tuh di dekat pohon pala itu, jadi gue lagi duduk di deket TV, Oh, pintu gue buka juga. oke. Jadi si buah palanya itu dia lempar, Iya, kena gua, kan kena sakit gua. kan bapak Kena ini, kan ini gede gua. kan? Kalau Ya gede gini lah, kayak gede rambutan, apa ya? rambutan. Ya ternyata ya itu rambutan. Lempar Mm-mm. 2 kali lah. Shit, kata gua. Tapi lu tahu itu sebenarnya yang lemparnya apa, yang ada orang tetangga Nggak kah? tahu, gua Atau nggak emang tahu. adek lu gitu? Nggak tahu, soalnya posisinya kan dari luar. Iya. Gua nggak tahu siapa yang lempar. Akhirnya di situ gua nutup pintu. Oh, Ya, mungkin ya gue juga takut sih bang. ya pastilah namanya masih bocah kan itu. Iya. Posisinya lu masih sekolah kalau nggak salah kan? Sekolah itu SMP. Di situ gue nutup pintu, gue matiin TV, Oh, langsung gue tidur ke kamar. gitu. Tapi itu setelah itu emang nggak ada kejadian lagi apa emang Ah. terus lanjut? Udah gitu, itu gue tidur tuh sekitar jam 12 malam. Baru bisa tidur? Nah, tidur gue masuk kamar tidur jam 2 malam gue kebangun. Di hari yang sama maksudnya itu? Iya, di hari yang sama. Jadi jam 2 kan gue tidur jam 12. Oh, Nah jam 2 itu gue bangun. Pas gue bangun itu ada yang jalan. Tuk, 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 tuk. pas di mana nih? Di kamar Itu lu tuh nih? enggak, jadi si orang itu jalan tangga. Kayak naik tangga. Oh, di depan kamar lu. Nah, iya. Jadi kamar gua, Oh. kamar mandi, tangga ke bawah. Gitu. Jadi kayak ada yang jalan. Jadi si tangga kalau misalkan gini Bang, kalau misalkan kamar gua itu sama misalkan sama tangga itu ada yang deket kedengeran. Ya paling namanya langkah kaki Iya, kan kita soalnya kan pasti ini ya. Deket kan tangga Iya, kamar pasti. mandi, tangga kamar mandi kamar gua di situ. Jadi kalau misalkan ada orang naik ke atas atau turun ke bawah, tuh kedengeran. Suara langkah tuh kedengeran. Iya. Tuk gitu. Oh. Nah, gua nyangka bokap gua apa? Ah, nggak mungkin. Nah, gua keluar kamar, gua duduk di kursi, Bang. Di depan TV. Di situ gua minum air putih. Karena gua kaget juga sih. Kita coba nenangin diri lah. Iya, gitu. nenangin diri gitu. Gua di situ duduk, minum, terus kira-kira beberapa menit di kamar mandi itu kayak bunyi gitu. Iya. Istilahnya itu kayak kode manggil. Kayak gitu kan? Iseng lah kayak gitu. Iya, kayak bunyi nah gitu. Gua kaget dong. Gua nengok kan, nggak ada siapa-siapa. Itu kondisinya si lampu kamar mandi itu emang mati apa gimana? Apa hidup? Nah itu si lampu itu emang kalau kamar mandi itu hidup, nggak pernah dimatiin. Pokoknya kamar mandi, pavilion itu nggak pernah dimatiin, lampu luar nggak pernah dimatiin. Yang dimatiin itu yang lampu bawah aja, ruang keluarga. Tapi itu bisa ngeliat di kamar itu nggak ada siapa-siapa. Ada siapa-siapa. Kalau misalkan ada orang jalan siapa kelihatan kan? Gila Nah, pasti. ini enggak. Gue sempet tengok, "Anjir, ada siapa boy?" kata gue. Gue kaget. Akhirnya gue nyetel TV kan. Nyetel TV. Gue nyetel TV itu nggak fokus. Akhirnya karena gue saking takutnya, akhirnya TV dinyalahin. Gue masuk kamar. TV-nya gue nyalahin biar ada suara ya. Iya, biar nggak takut, nggak keganggu lah gitu. Nah di situ pagi nih Bang. Pagi udah itu gua masuk kamar kan gua tidur nih. Paginya gua ngomong sama nyokap. Mah, semalam gini ada ini ada yang jalan nih. Enggak gua kaget. Mungkin perasaan kamu aja Fit kayak gitu. Emang nyokap gua kayaknya udah tahu tapi nggak bilang. Itu
Ya kalau bilang ya mungkin ya tambah gue takut. Iya, jadi kayak disumputin. kayak parno gitu lah pasti. Iya, didiemin aja gitu. Ya udah, akhirnya gue siap-siap kan mau sekolah kan. Tapi lu sebelum itu nanya gitu ke mak lu atau mama ke kamar mandi atau nggak ada lu ke kamar? Enggak. Soalnya kalau misalkan nyokap sama bokap gue keluar nih dari kamar, pasti itu lampu di situ itu di ruang keluarga itu diterangin, Dinyalain lagi. dinyalain. Tapi ini enggak. Berarti kan nggak ada siapa-siapa dong. Apalagi lu bilang tadi nyokap lo sebenarnya mah udah tahu Udah gitu. tahu, Kayak cuman tapi nutupin dari diem lu. aja. Iya. Nah di situ besoknya udah beres itu gue ngomong ke nyokapnya, kata nyokap gue itu hanya perasaan lu aja, perasaan kamu aja Fit gitu. Udah gue diem aja kan. Ya udahlah, akhirnya gue siap-siap kan, gue mau sekolah. Gue siap-siap mau sekolah, gue berangkat sekolah, terderak, nah udah siang nih, gue udah balik kan. Kita jam 1 tuh, gue udah balik. Di rumah, gue makan, gue pokoknya ganti baju lah. Kira-kira jam 5 sore ya itu ya, mau maghrib nih. Gue mandi kan. Nah mandi, udah gitu gue pokoknya udah rapih lah, udah pakai baju gitu kan, udah ini, gue langsung turun ke bawah. Gue arah ke pavilion. Kayak rapi lah, gue langsung ke pavilion, gue duduk di situ. Itu gue di situ itu sekitar jam 6:30 ya, 6:30. Terus sekitar jam 7-nya itu, jadi gini bang, jadi pavilion depannya kolam renang. Di situ sekitar jam 7, gue nggak denger ada suara kayak air gitu, kayak orang duduk tapi di mana sih? Kakinya digituin, kayak mainin air gitu. Tapi itu posisi ada orang? Enggak ada orang. Gue kaget dong di situ. Gue lihat, gue buka pintu. Cuman si airnya itu gelombang, kayak ada yang mainin gitu. Oh kayak ada entak-entak gitu. Jadi si airnya itu jadi gerak. Kan kalau misalkan nggak ada yang mainin kan apa kan dia kan diem tenang. Ini enggak, ini jadi kayak yang kayak apa, kayak ada gelombang gitu. Gua langsung masuk ke dalam, lari langsung tunggu karena namanya panik ya. Namanya masih bocah juga kan, belum ngerti kan, panik kan. Gua langsung ke dalam, gua nutup pintu, gua langsung ke dalam. Nyokap gua keluar. Kenapa katanya gitu, mah itu ada yang berenang ya? Enggak ada yang berenang. Oh ada aja katanya gitu kan. Dilihat sama nyokap gua. Ada. Nah mungkin nyokap gua udah tahu. Ya gua diem aja. Akhirnya gua naik ke atas tuh. Naik ke atas, gua tidur di kamar. Itu masih sore, gua tidur itu jam 8 lah. Karena shock gitu ya, panik lah gitu, takut ya. Kejadian jam 7 ya, jam 8-nya gua langsung tidur. Ya, terus? Begitu gua tidur, gua bangun tuh jam 12:30 malam. Bangun gua pengen kencing. Gua bangun, gua masuk ke kamar, gua buka pintu kamar, gua masuk kamar mandi kan. Beres dari kamar mandi, gua duduk lagi di depan TV. Yang kursi itu yang depan TV yang metal itu. Iya. Itu kan si pintu itu ada celah-celah ya. Celah-celah. Jadi kayak udara, ventilasi. Itu gue itu ya mungkin nggak tahu ya, mungkin ke bawah angin gitu kan. Di situ gue nyium bau amis. Ya, itu di rumah loh. Iya, di loteng tuh bau amis. Pikir gue ada bangke apa gitu kan, bangke tikus lah apa kan. Tapi nggak ada. Lu udah nyari, udah pastiin kayak baunya? Enggak sih, gue nggak mastiin, cuman gue perasaan gue aja, mungkin bangke tikus kali gitu kan. Tapi gue nggak nyari. Gue kira lu mastiin emang ketemu gitu. Enggak. Gue cuman perkiraan aja. Tapi lu ada nggak kayak firasat lu, dari mana nih kalau ada bau amis itu, ada nggak? Iya, gue juga di situ adalah firasat kok bau amis, kayak bau bangke, bau amis gitu. Ya gue mau keluar nggak berani, mau buka pintu nggak berani gue. Karena udah terlalu banyak, itu kayak dikasih tahu lah, dipenampakin, dikasih lihat gitu ya. Nah udah itu. Gua masuk kamar, tarik selimut, tidur gua. Nah, singkat waktu, keesokan harinya tuh, nah, seperti biasa lah, gua sekolah, pulang siang. Nah itu kalau itu kan nggak ada gangguan tuh, nggak ada tuh.
malam Jumat tuh nggak ada gangguan. Hmm. Tibalah di hari kita langsung loncat aja bang ya, Iya. Senin ya. Iya. Senin bang, gua siap-siap sekolah seperti biasa, pulang jam 1. Nah di situ beres pulang sekolah itu gua langsung makan. Makan di ruang makan. Jadi di si ruang makan itu sebelahnya garasi. Garasi mobil motor gitu kan. Iya. Pas gua makan itu kejadiannya siang loh bang. Iya. Siang gitu. Wah. Siang hari loh gitu. Sekitar jam 2-an lah. Kenapa Jam emang 2, tuh? jam 2:30 Kenapa lah. tuh? Gua lagi makan, nyokap gue denger itu. Helm Hah. motor. Hah. Jatuh. Itu mah biasanya kucing kayak gitu mah ya. Nggak ada kucing. Enggak. Nggak ada kucing. Kaget gue itu. Tapi itu Anjing apa nggak ada? Tiba-tiba aja ya mungkin ya gue nggak mau pemikiran Jelek ya? macam lah. Gue bilang aja lah mungkin naruh helmnya nggak pas. Iya, kayak gitu jadi jatuh gitu. Iya jadi jatuh. Ya udahlah. Tapi kenceng juga sih dulu. Gue kaget gue sempat lihat tuh helm jatuh. Nyokap gue juga Tahu itu. tahu. Tapi diem aja. Nah itu bang sekitar jam 4 ada saudara gue datang. Laki-laki. Nah, dia nginep di rumah. Itu saudara dari nyokap. Oke. Disuruh tidur di bawah nggak mau dia. Akhirnya dia milih di atas. Oh, di kamar lo. Kamar gua. Oke. Seumuran kah apa gimana? Enggak, dia kan tua, lebih tua, 28 30 lah. Berarti jauh dong sama lo. Jauh lah. Oke, lanjut tuh. Kata nyokap gua tidur di bawah aja. Dia nggak mau. Akhirnya dia milih di kamar gua tidurnya di atas. Oke. Ya udah akhirnya dia tidur di atas, gua tidur di bawah. Ya, kayak lu ngalah Iya, gitu ngalah. Iya, gantian. Dari itu kira-kira jam 10 malam, emang dia orangnya suka begadang. Iya sih. Jam 10 malam itu dia manggil gue. Ke bawah? Iya, ngetok. Pit gitu. Pit. Itu beneran dia apa orang? Iya. Oh, dia asli. Si Oh, wah. itu, Gua saudara kira itu. makhluk halus anjir kaget. Gua udah punya firasat. Oh. Takut nih orang. Oh. Gitu kan. Terus. Gua keluar kan. Hmm. Oh iya kak, ada apa? Tadi kamu naik ke atas ya? Gitu. Naik. Karena gua nggak mau bikin dia takut. Oh iya, tadi saya naik ke atas. Gitu. Nah gua nggak naik loh itu. Nah gua nggak naik loh itu. Tapi gua bilangnya naik ke atas. Terus gimana tuh? Oh, ya soalnya tadi pas ada yang naik ke atas, aku panggil, dia nggak nengok. Ya, maksudnya gimana nggak nengok gitu kan? Enggak, jadi gini, jadi pas dia duduk, jadi kayak bayangan gitu. Disangkanya tuh gue. Naik ke Dipanggil atas. sama dia. Dipanggil sama dia, pit gitu kan. Panggil. Ternyata emang gua kena naik. Iya. Malu botol diketok kan? Iya. Terus gimana Dia tuh langsung akhirnya? turun ke bawah turun ke bawah, manggil gua. Ketok kamar gua. Pit. Iya kak, kenapa? Tadi kamu ke atas ya? Gua mau bilang enggak, takut dia takut kan. Oh iya. Apalagi baru pindah, baru nginep ya iya. gitu. Iya, tadi ke atas ke kamar mandi kata gua gitu. Oh iya, soal tadi kan ngeliat bayangan kayak kamu gitu. Turun ke bawah kayak gitu. Anjir kata gue di situ. Lah gue nggak naik loh. Orang baru nginep ya di Iya. kerjain. Gitu. Kata gue itu. Ya udahlah. Dia naik lagi ke atas kan. Naik ke atas, ya gue masuk kamar lagi kan. Iya. Situ tuh kata dianya tuh paginya nih. Ini udah singkat waktu, udah pagi bang. Iya, paginya. Nah, udah pagi bang. Dia bukan ngeliat sih, jadi kayak ada yang manggil. Pagi-pagi? Nah, enggak, itu Oh, pas malam. Cerita pas malamnya ya. gitu. Dia pas udah itu kan kejadian yang gua itu yang naik itu. Besok paginya tuh dia cerita sama nyokap. Cerita bahwa malamnya itu dia tidur katanya sih jam 3 subuh. Gak bisa tidur. Katanya gitu. Jam 3 subuh dia baru bisa tidur. Soalnya katanya sih ada yang bersiul gitu. Itu kejadiannya itu yang pas
pintu itu pintu yang itu ngeplong iya ngeplong kebuka. itu. Yang lu sempat ngerasain juga kan di awal, iya, kita dan tahu gua juga. udah sering lah. Iya. Kok diem aja. Cuman dia yang bikin penasarannya itu yang ada yang naik bang, yang bayang itu, nah itu yang dipertanyakan tuh itu gua apa bukan katanya gitu. Tapi dia sendiri yakin gak itu lu? Apa bukan atau Kata bukan lu? dia nyam itu gua katanya. kata si saudara gua itu gua lagi lagi naik kamar mandi gitu, tapi posisi dia lihat itu gua lagi turun ke bawah. Aduh, gitu. Ya udah, ya akhirnya ya udah gue bilang aja ya itu gua gitu. Tapi jujur bang, posisinya nih ya, kalau gue dari saudara lu pun baru nginep di tempat orang di rumah saudara, tiba-tiba ada yang denger bersiul, terus Ya mungkin pikiran dia emang itu rumah kan deket jalan. iya sih. Ya jadi mungkin pikiran dia orang lain kali gitu Iya. kan. Dan dia juga belum begitu mengalami detail kejadiannya Iya di situ. Belum nampakin muka apa belum kan, dia kan baru selewat aja. Baru sehari lah gitu kan. Sehari. Nah, untuk saudara lu ini nih, dia pernah cerita lagi nggak pas selama nginep atau ada kejadian lain, ada nggak dia? Enggak, soalnya kan dia kan sorenya tuh langsung balik. Trauma apa dia? Nggak tahu dia takut atau apa ya. Nggak tahu juga, gue nggak ini sih. Tapi kalau tapi dia itu tuh pas minggu kemudian dari sini tuh itu balik lagi ke rumah gue nginep lagi. Tapi ngerasain lagi nggak dia? Ya mungkin ada kali ya. Tapi cuma dia cerita? nggak bilang, nggak cerita. Kayak dia pendem sendiri gitu? Nah, kayaknya dipendem apa gimana nggak tahu gue ya. Nah, kata lu kan itu kejadian udah sering kan? Ya. Nah, itu kenapa bisa rumahnya kayak nyokap lu atau keluarga lu atau bapak lu mutusin buat jual rumah itu? Kenapa tuh? Emang ada kejadian yang lebih parah kah atau ada apa? Enggak, karena apa ya? Jadi istilahnya karena dijual aja karena ya mungkin ya istilahnya ngeganggu lah. Kayak nggak tenang gitu. Nggak tenang, ngeganggu lah. Berarti lebih sering banget ngegangguannya ya? Iya. Cuman anehnya tuh kenapa malam Jumat dia nggak ada ya? ganggu? Aneh kan? Enggak sih, Dia kalau ganggunya tuh hari biasa. biasanya kan kalau makhluk situ kan lebih aktifnya kan malam Jumat Iya, gitu kan. tapi ini enggak, malam Jumat tuh nggak ngeganggu dia. Apa jangan-jangan dia sunnah rasul? Bukan ya? Bukan. Takutnya gitu kan. Ada lagi nggak kayak kita dari nyokap lu atau bokap lu, tapi setelah lu pindah nih, lu ada cerita nggak itu rumah ini tuh ternyata bekas pembunuhan atau bekas orang bunuh diri? Nggak ada gitu? Enggak. Emang rumah itu emang ini sih mungkin ya mungkin kalau menurut firasat dari keluarga gua sih itu rumah tuh emang apa ya, kayak udah lama nggak laku kali dijual gitu apa gimana gitu kan, gue juga nggak ngerti lah. Jadi dijual ke gue ya udah, ya mungkin itu bekas apa, kalau bekas kebun apa kali ya itu ya, gue juga nggak ngerti sih bekas apa itu. Pokoknya pas gue nempatin itu udah jadi rumah. Apa jangan bilang itu gara-gara yang pohon besar itu yang di depan deket ini lu, yang pohon pala jangan ya? Apa di situ pusatnya ya? Yang nggak tahu juga sih gue ya, gue nggak mau ini juga sih gue. Gitu juga sih. Ya. Apalagi lu bilang kayak nyimbau amis kan, itu Iya. amis identik dengan rumah sakit atau makhluk lainnya bro. Iya. Cuman gue pas nempatin di situ tuh ya itu ya udah jadi rumah. Gue nggak tahu asal usulnya apa gimana, enggak. Tapi ada nggak kayak cerita Cuman lain? tetangga juga bilang enggak sih, katanya ini rumah nggak ada apa-apanya, tetangga kan itu kan banyak tetangga kan, aman katanya gitu. Nggak tahu juga sih gue. Berarti bisa bilang emang kadang ganggu aja gitu ya? Karena mungkin ya ada yang lewat apa mampir ke sini ya mungkin. Iya sih. Gue gitu sih, bisa aja kan. Itu kan dari mana nih makhluk apa nih lewat nih, ya mungkin ngelihat ada kolam renang apa ini kan, pohon pala apa, jadi dia mampir ya bisa aja. Apalagi gitu, kayak rumah pinggir jalan kan, udah jalan. lama nggak ditempatin atau nggak laku. Enggak, katanya itu baru 2 tahun nggak ditempatin. Tetap aja rumah 2 tahun, tingkat 2 tahun. kayak gitu ada kolam renang, pasti ada makhluk horornya. Gitu. Nggak bakal mungkin apalagi pinggir jalan loh. Nah, pinggir jalan. Itu udah pasti ada. Jadi emang David ada lagi gak kayak cita-cita lu atau emang pesan-pesan lu lah untuk orang-orang kayak yang rumahnya emang kayak ada gangguan itu tuh harus kayak gimana? Apalagi kan lu kayak ada pengalaman juga kan, kayak lebih tahu lah kayak antisipasinya gimana. Ya kalau misalkan rumah-rumah kayak gitu, rumah-rumah ada gangguan apa gimana gitu kan, ya kita santai aja lah.
Jangan dibawa panik. Ya. Tapi lu jual rumah Ya. di bawah panik. Ya. Gimana? Iya ya. Oh, iya. Tapi kan masih kecil, belum Iya, paham. nggak tahu kan. Iya, itu kan orang tua gitu yang tahu sih. Pokoknya gitu aja lah. Pokoknya santai aja. Jangan dibawa Enjoy, panik, enjoy, gitu ya. enjoy itu enggak. Bukan. Itu aja lah. Enggak ada lagi pesan-pesan lain. Nggak ada. Berarti ngobrol santai di malam hari ini kita akhir sampai sini dulu Bang ya. Iya. Tentang pembahasan Bang David dan keluarga diteror di rumah Bang David sendiri Iya. gitu. Bahkan mutusin untuk dijual lagi. Iya. Karena emang udah terlalu lama atau bisa bilang kayak sering mengganggu lah Iya, gitu ya. betul. Setelah Bang David tahu, lama-kelamaan ternyata rumah itu emang udah 2 tahun gak ditempatin. Udah gitu pinggir jalan lagi. Pinggir jalan. Ya udah, untuk para penonton Jejak Sinema TV, mungkin pembahasan tentang pengalaman Bang David hari ini atau obrolan santai kita malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Jika emang ada kekurangan atau emang kesalahan kata atau emang salah tutur bahasa, mohon dimaafkan. Ya itu namanya manusia ya, ada kurang lebihnya. Ya mungkin pembahasan tentang ngobrol santai di malam hari ini tentang pengalaman Bang David beserta keluarganya nih yang diteror oleh makhluk halus lah di rumahnya sendiri. Ternyata rumahnya ini tuh sebelum Bang David beli udah 2 tahun kosong. Sudah gitu tuh udah di pinggir jalan juga ada kolam renang, ya wajar lah gitu Iya, kan. betul, betul. Ya mungkin segitu dulu. Ternyata poinnya tuh di situ, makanya memutuskan untuk dijual karena emang terlalu banyak gangguan lah. Iya. Ya gua nggak bosan-bosan untuk minta bantu ke kalian semua untuk support kita dengan cara subscribe, Like komen, and share. biar kita tuh semakin semangat selalu memperbaiki kualitas dan pembahasan obrolannya seperti apa. Jika emang ada kesalahan kata atau emang salah ucapan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di ngobrol santai atau konten selanjutnya. Selamat malam.